Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Masih di kandang karapan sapi Bentar Alam. YouTube Holocaust masih mau ngajak ngobrol dengan Abah Hosen, ya Pak ya? Ya. Oke. Namun hari ini saya tidak mau membicarakan tentang karapan sapi. Kalau di episode pertama saya membicarakan tentang karapan sapi. Namun ketika saya sampai di kandang Bentar Alam dan ngobrol-ngobrol santai dengan Abah Hosen ini, ternyata ada sebuah kisah yang menarik buat saya untuk dibahas atau ingin saya liput. Ternyata orang tua dari Haji Hosen ini, pemilik tim karapan sapi Bentar Alam, adalah salah satu santri dari almarhum Kiai Haji Sayona Holil, salah satu kiai yang tersohor di Indonesia, dan salah satu ulama yang ikut menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Jadi saya ingin mendengar langsung dari Abah Hosen kisah perjalanan almarhum ketika menjadi santri dari Kiai Sayona Holil tersebut. Dan kebetulan kenapa saya tertarik, karena kebetulan rumah saya pun dekat dengan makam Sayona Holil di Melajeh Martajesah. Nah, ini yang bikin saya tertarik lagi untuk membahas sedikit, atau Abah bisa bercerita kepada kita kisah-kisah perjalanan kebersamaan almarhum orang tuanya Abah Hosen ketika menjadi seorang santri dari Kiai Haji Sayona Holil. Abah, kalau boleh tahu Abah, nama almarhum Abah itu siapa sih, Bah? Haji Hasan Busri. Haji Hasan Busri. Mungkin Abah tahu tidak sejak kapan almarhum? Nama dagingnya Dasuki. Oh, nama dagingnya atau nama aslinya Dasuki. Nama Haji Hasan Busri itu dapat dari mana, Bah? Itu kisahnya begini. Iya. Sama Kemal Fadil disuruh naik haji. Sedangkan Abah itu tidak punya apa-apa. Tidak punya uang untuk naik haji. Naik haji. Nah, itu entah punya niat bikin perahu nangkap ikan di lautan itu. Iya. Itu tiap harinya perahunya itu tidak muat terus. Jadi dari hasil itu lantas naik haji dinamakan Haji Hasan Busri. Oh. Gitu. Nah, tadi Abah bilang kepada kita bahwa tidak punya biaya. Nah, ini biayanya dari perahu itu atau ada kisah tersendiri, Mbak? Ya itu pinjam sama orang. Satu kali tarik aja sudah lunas. Utangnya itu, utang perahunya. Secara akal sehat nih, Mbak ya. Biasanya itu langsung dapat segitu atau itu kok tahu-tahu dapat banyak atau gimana tuh, Bang? Kisahnya itu hanya 2 hari katanya. Langsung dapat bayar utang itu. Oh, gitu. Iya. Nah, ketika Abah itu menjadi santri dari Kiai Sayona Holil itu kisahnya gimana, Abah? Mungkin ada sebuah kisah yang bisa diceritakan kepada kita, Abah. Ya, Kiai Holil itu orang wali, bukan kiai biasa ya, Pak ya. Jadi ucapannya itu tidak bisa kalau bilang sampai berangkat ke sana itu mesti punya itu Abah kan tidak punya apa-apa yang naik haji itu, tahu dapat lantaran dia punya uang berangkat sama Umi itu. Oh, waktu naik haji bareng Umi. Iya. Oke. Nah, ini Abah,
kisah apa yang didapat atau yang pernah diceritakan oleh Abah almarhum Haji Busri, Pak ya? Iya. Kepada Abah waktu itu kebersamaan beliau dengan Kiai Syahna Holil ini, Bah. Ketika santri entah itu mijit atau ada cerita goib yang tidak masuk akal nih, Bah. Ya itu Syahna Holil kalau sudah selesai murok, kata orang Madura, murok ngaji itu Mengajar, Bah ya? Iya. Molang kata Ya. bahasa Maduranya. Itu Abah dipanggil, suruh pijat seluruh tubuhnya itu. Iya. Sampai kalau tidak suruh berhenti, Abah itu tidak berhenti. Berapa jam pun? Iya, berapa jam pun sampai subuh kadang-kadang. Mijitnya Pijat kayak Syahna Holil itu. Atas Abah itu kata orang Madura kan santri yang paling disayangi sama teman-teman. Oh gitu. Ketika memijat Kiai Syahna Holil, ada cerita goib nggak nih, Pak? Yang kadang-kadang bukan kadang-kadang yang tidak masuk dinalar oleh kita ini, Pak. Sedang molang aja, kalau kadang-kadang kitabnya itu digaur-gaurkan gitu. Sebentar sudah datang orang mau karam katanya perahunya. Kalau udah ada kiai saya sudah mati. Oh. Lantas ada apa itu pecaknya itu di Kelompennya, Pak. Pecak. Kelompennya. Iya, dilempar ke udara. Lantas sebentar lagi orang datang, dirampok katanya. Dirampok, kalau ada kiai sudah habis semua. Gitu, Bang. Itu, Bang, yang tadi sempat Abah cerita waktu yang masalah ke Mekah, kata dipegang lehernya itu gimana tuh, Bang? Almarhum Haji gaib itu. Waktu mau ke Mekah, Haji Asabusri Dusuki kan masih Dusuki. Oh, namanya masih nama daging waktu itu dipanggil oleh apa masih tak pernah ke Mekah, sudah tahu. Sudah sama Kiai Holil itu. Ke Mekah Sudah ada di Masjid Al-Mukarram. Padahal masih ada di Madura waktu itu. Tahu-tahu nampak Mekah bersama Kiai Syahna Holil. Iya. Wah, ini memang apa ya, untuk kita memang tidak masuk di nalar, Pak ya. Tidak bisa saya untuk neraka itu. Kalau nggak beli tiket, pesen dulu baru bisa ke Mekah. Oke, Pak. Iya. Nah, ini, Pak, berapa tahun, Abah? Mulai tahun, mungkin Abah tahu, mulai berapa tahun atau tahun berapa? Hanya ada 3 pesan sama anak-anaknya itu. Iya. Saya nak foto tang kerabat itu. Iya. Nah, anak saya jangan jadi polisi katanya. Dan jangan jadi apa itu, penguluh landrat itu apa penguluh landrat? Penguluh landrat, penghulu, bukan, Bang? Hakim bola, hakim. Iya, penguluh. Iya. Oke. Jangan jadi polisi, jangan jadi hakim, kemudian, Bang? Jangan jadi lurah. Jangan jadi lurah. Kenapa beliau berpesan seperti itu kepada anak-anaknya, Bang? Saya bagi sama Syahna Holil. Kenapa, Pak? Anak apa, Pak? Kumun tiklebun rejong ding-dingarin itu nangis seperti ding-dingarin ding-dingarin apa Makam. Nangis ngadu. Kita pun tak jujur kayak gitu. Iya memang. Ini yang diwariskan atau apa ya, wasiat dari almarhum Hasan Busri ini, Pak. Iya. Jangan jadi polisi, jangan jadi hakim, jangan jadi apa satu lagi, Bah? Penguluh landrat. Hakim itu tadi, Bah ya, Iya. penguluh landrat dan apa tadi satu, Bah? Kelebun. Mungkin kalau tidak adil mungkin maksudnya, Bah ya. Tidak adil dan tidak jujur. Namun kalau jujur bisa amanah, iya. bisa jujur atau bisa amanah, boleh saja. Boleh, jadi polisi, mau jadi hakim, mau jadi lurah, boleh saja asal jujur dan amanah. Kalau tidak bisa jujur dan amanah, mending jangan. Mungkin begitu pesannya. Iya. Nah, ini apa?
mulai tahun berapa almarhum Haji Busri ya, Haji Busri ini menjadi santri Kiai Sonahulil, Abah? Oh itu saya tidak tahu. Nggak tahu, Bah, ya? Hanya lamanya 8 tahun katanya. Oh, 8 tahunan. Sampai meninggalkah Kiai Sonahulil atau bagaimana, Bah? Atau sebelum? Nah, sebelum Abah sudah jadi santri ya masih ada itu. Ya Allah. Oh, masih ada. Ini, Bah, ternyata ada kisah lain, teman-teman. Ternyata selain jadi santri, pernah menjadi santri dari almarhum Kiai Sonahulil, Haji Busri, Bah, ya? Iya. Ternyata beliau ini adalah teman atau sahabat dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Insinyur Soekarno. Pertemuannya pun agak unik ini, Bah, ya? Iya. Bertemunya di penjara. Iya, di Nah, boleh diceritakan nih, Bah, kok bisa ketemu di satu sel istilahnya dengan Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kali di Republik Indonesia ini, Bah? Soekarno itu dihukum di Digul. Di Digul. Iya. Abah itu oleh Belanda, masih zaman Belanda. Zaman Belanda itu, Bah. Abah itu katanya oleh Belanda dianggap partai terlarang. Semacam partai komunis lah. Komunis. Ya. Iya, oke. Jadi Abah itu dipenjarakan kumpul sama Soekarno. Oh, di penjara dan dikumpulkan dengan Bapak Soekarno. Disitulah mulai perkenalan Haji Busiri dengan Bapak Soekarno. Iya. Nah, di penjara itu ada kisah apa, Pak Haji? Pak Haji Husein. Mungkin Abah pernah bercerita kepada Pak Haji Husein. Hanya Abah itu bilang sama saya, Soekarno itu bukan orang biasa. Itu ada kewaliannya. Iya. Pelantikannya itu, perilakunya itu seperti orang wali. Iya. Bahasanya katanya itu 27 bahasa yang dikuasai oleh Soekarno ini. Iya. Ada 27 bahasa. Luar biasa. Kemudian ada kisah lain, apa? Yaitu lantas Abah dipesan sama Soekarno itu dikasih oret-oretan, nanti kalau saya jadi presiden, kalau ada apa pergi ke Istana Jakarta. Jadi Abah itu kalau ada pokok soal tanah yang mau diambil, ada masalah ya? Ya land reform Belanda ya. Itu Abah kan presiden, Soekarno sudah jadi presiden. Kan ada peraturan land reform masih PKI hidup itu. Iya. Orang tak boleh lebih. Nah, jadi Abah pergi ke Soekarno bawa apa ya? Bawa udang itu udang besar-besar. Udang windu. Udang windu itu. Zaman dulu udang windu ini sudah sangat mewah, Pak, ya? Iya. Terus Pak? Ya naik apa bukan naik pesawat, naik kereta. Naik kereta dari Madura ke Jakarta. Ya. Atau minta antar sama Pak Sukoco. Pak Sukoco itu siapa, Pak? Yang punya rumah ini. Oh, pemilik kan pertama rumah Abah ini. Iya. Ya. Ini kan beli ke Pak Sukoco. Mau kemana Pak Haji? Mau ke istana, ke saudara saya. Oh, punya saudara Soekarno. Maaf, Abah, saya potong, Abah. Tadi Abah bercerita bertemu di penjara dengan Bapak Soekarno. Kemudian Bapak Soekarno memberikan oret-oretan, jika saya menjadi Presiden Republik Indonesia, kemudian kamu jika ada masalah, temui saya di istana. Kan begitu pesannya dari Pak Soekarno. Berarti waktu pertemuan almarhum Haji Busiri ini dengan Bapak Insinyur Soekarno ini, berarti belum menjadi presiden waktu itu. Sudah di penjara, belum ditangkap itu, doang di Digul. Soekarno itu penjara, ditangkap di penjara. Orang
kebanyakan orang politik gitu kan. Iya. Jadi Abah itu sampainya di Jakarta itu Abah singgah di orangnya Abah yang punya rumah ini. Iya. Mau kemana Pak Haji? Mau ke Soekarno. Oh, kalau ke Soekarno aja Samsuri masih sulit katanya. Waktu pakai keterangan ini saya punya keterangan. Ada surat pengantar ceritanya yang ditulis di penjara. Iya. Pakai diantarkan itu ada penjagaan nggak boleh. Tapi setelah menunjukkan surat itu, dipanggil di dalam, mungkin dilihat. Oh, dipanggil. Haji Samsuri saudara saya itu masuk. Aduh ya Allah. 7 hari di sana. 1 minggu ada di istana bareng Bapak Insinyur Soekarno. Iya, makan sama Bu Mega masih kecil katanya. Ibu Mega masih anak-anak ya waktu itu. Anak. Kalau makan itu kebanyakan jajannya zaman besar dulu. ya? Iya besar. Nyaman nih lecongan ikan. Apa tertibik? Ada milik jendela. Waktu zaman tahun itu ada meja putar terus itu sudah makanan sangat mewah ya, Pak ya. Iya, kalau makan ada dokternya gitu. Diperiksa dulu, Pak ya. Oh ya benar-benar. Memang yang saya tahu sebelum dari zaman Bapak Soekarno sampai sekarang pun yang saya tahu ini teman-teman, mohon maaf jika salah. Itu setiap makanan di Istana Kepresidenan itu memang harus diperiksa. Dikhawatirkan ada sesuatu lah. Jadi untuk antisipasi, jadi diperiksa terlebih dahulu, takutnya ada racun mungkin atau takut alergi mungkin ya Pak ya, Pak Haji ya. Nah ini Pak Haji, katanya setelah pergi kok Bapak Haji Busiri ini pergi ke istana kan ada masalah berarti? Ya masalah itu. Masalahnya ada masalah apa itu? Tambah itu akan di peta-peta diambil. Oleh Belanda? Bukan oleh Belanda, sudah zamannya Soekarno, tapi karena ada sudah di Soekarno itu suruh kasih ke gubernur. Iya. Suruh kasih ke Pak Nur masih di Gubernur Jawa Timur. Jawa Timur. Ketek terus pajak itu boleh. Pajak dikembalikan semua. Iya. Waduh. Nah, ada satu yang lupa teman-teman. Ada sebuah cerita goib di sini yang berkenaan dengan almarhum Haji Busiri dengan almarhum Kiai Syainah Holil ini tentang pelengsengan atau yang di laut itu, Bah. Katanya ini saya dengar-dengar nih, Bah ya. Dengar-dengar Belanda yang membangun pelengsengan di laut itu selalu hancur. Namun ketika almarhum Haji Busiri yang membuat pelengsengan hanya dari selumpur malah jadi. Yang dari semen hancur, yang dari lumpur jadi. Secara akal sehat nih nggak ada kayaknya, nggak mungkin antara semen dengan lumpur. Secara akal sehat kan kuatan semen nih, Bah. Secara akal sehat nih, Bah. Kalau sudah ke urusan goib, kadang yang nggak masuk akal bisa terjadi, kun fayakun, terjadilah apa yang terjadi. Ini ada kisah gak Pak Hanif? Ini ada sedikit unik nih Pak. Itu kan segala sesuatu Abah itu kalau ada masalah pergi ke Kiai Holil. Sama Kiai Holil itu disuruh sudah kasih aja gundang orang banyak untuk kerja di itu apa itu pinggir laut tuh. Pinggir laut. Pelengsengan apa ya? Semacam ini ya, dikasih pelindung biar tidak longsor atau tidak abrasi. Kemudian apa? Ada kasih pohon. Pohon itu cepat tumbuhnya cepat itu. Kalau boleh tahu tuh pohon apa, Abah? Kalau mungkin Abah ingat. Pohon bakau. Oh, pohon bakau, mangrove ya sama rasera itu. Iya. Oh cepat itu tumbuhnya cepat. Sebentar beberapa bulan aja sudah tinggi lebat ya. Kemudian yang katanya dengan lumpur itu, Bah. Lumpur itu batasnya itu. Oh, itu ada orang mau kerja itu takut. Karena banyak buayanya kan sungai di tengah itu. Oh. Tanpa itu sungai sebetulnya. Iya.
ditambak sama apa. Itu karena banyak buayanya, orang takut tak mau kerja, bilang sama Kemat Holil, disuruh dikasih batu, suruh lemparkan ke sungainya itu buaya keluar semua, pergi semua keluar. Jadi, buaya di sungai itu keluar. Jadi pesannya Kiai Saina Holil kepada Haji Busiri, lempar batu ini ke tengah sungai. Kemudian ketika dilempar, memang ada buaya, kemudian buayanya pergi semua. Pokok banyak keluar semua buaya. Cepondreng Madura telabuyeun kan itu. Jadi lari semuanya. Akhirnya tidak ada buaya di situ. Disuruh undang semua orang pekerjanya itu biar dia kan. Onceng kudu sambusi pelakon. Ancana ki motor ya. Ada ya onceng itu pelakon di gunung gitu. Yang kiba? Nyampe limbi apa. Ada apa? Ancana ki kayak. Mau kuyo keluar kabeh dia. Ada Pak Aman. Pas mulailah bekerja karena sudah aman, sudah tidak ada buaya. Tapi tak poron orang lakukan. Buaya kena buaya. Walaupun mau dibayar berapapun, tidak berani karena buaya. Oke. Bertahan ini anak-anak berdua. Oke. Iya. Oke lah Abah, terima kasih banyak atas kisah atau cerita yang disampaikan oleh Abah tadi. Kisah dari almarhum Haji Busiri Haji Busri, salah satu santri dari almarhum Kiai Saina Holil tersebut. Oke lah teman-teman, itulah obrolan saya dengan Haji Hosen, si pemilik dari Bentar Alam di Kabupaten Sampang Kota ini. Ceritanya sangat menarik sekali. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Dan jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk memencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jadi teman-teman kalau tidak ingin ketinggalan informasi-informasi terupdate di channel YouTube Ian Blue 78 ini, silakan pencet tombol subscribe dan tombol lonceng atau tombol notifikasinya. Thank you very much. Terima kasih banyak matos kelangkong sebanyak. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Semoga channel ini terus bermanfaat buat kita semua. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah lagi. Bye.